Gejala ADHD yang sering dikira sebagai kelelahan mental aja tuh yang pertama inatensi. Ketidakmampuan seseorang untuk fokus pada topik pembicaraan ataupun apa yang lagi dibahas. Jadi seakan-akan kayak nggak fokus banget nih, kamu capek ya? Padahal bisa jadi itu gejala ADHD. Yang kedua itu perilaku impulsif. Jadi tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang ya sangat tiba-tiba, tidak terkontrol sehingga dianggapnya kamu capek jadi bersikap seenaknya gitu. Kemudian lupa naruh barang gitu. Yang kedua kemudian mereka lupa mengatur waktu dan prioritas. Sehingga apa yang harusnya dikerjakan terlebih dahulu mungkin mereka tinggalkan, apa yang harusnya bisa dikerjakan belakangan mereka kerjakan sekarang. Yang berikutnya adalah ketidakmampuan mereka mengatur rencana atau kegiatan. Jadi bisa bikin janji sama yang satu, bikin janji sama yang lain, bikin janji sama yang lain, jadi suka-suka mereka. Padahal ya karena mereka tidak fokus, mungkin mereka tidak ingat sudah buat janji, lalu buat janji lagi dengan yang lain. Dan yang terakhir sangat bisa, kemudian ada disregulasi emosi. Itu jadi moodnya nggak bagus dan lain sebagainya. Karena apa tadi runtutan yang sebelum-sebelumnya? Sudah ada salah janji, sudah ada tanggung jawab yang tidak dikerjakan, prioritas yang berantakan. Ya pastinya jadi moodnya akan terganggu. Kurang lebih kayak gitu, gejala ADHD yang sering dianggap hanya sekedar kelelahan. Nih pemirsa ya, bagi Anda yang suka scroll media sosial, itu banyak banget trending ya yang terjadi di sekitar kita nih ya. Trending A, B, C, dan lain sebagainya. Salah satunya mungkin, nggak tahu nih Anda notice atau enggak, tapi kalau saya lumayan notice adalah konten seputar ADHD. Mungkin ini satu istilah yang sering Anda dengar ya, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah ADHD ini apa sih sebenarnya gitu ya? Kalau selama ini mungkin kita selalu mengasosiasikan ADHD ini dengan anak-anak. Betul ya, karena biasanya kayak, wah ibu gurunya udah pusing nih ngatur nih anak di kelas kagak mau diem gitu ya. Dia pasti ADHD nih gitu ya. Tapi apakah ADHD ini bisa terjadi pada orang dewasa? Kok bisa gitu ya? Nah apa aja tanda-tandanya kalau orang dewasa ini mengalami ADHD? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Apakah seputar fokus aja nih kalau kita ngomongin ADHD atau sebenarnya lebih universal lagi kalau kita berbicara seputar ADHD? Tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar ADHD. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami sahabat lama saya yang sudah tidak ke Bincang Satu, udah nggak tahu ya, sudah 1000 purnama kayaknya ya. Ada Miss Hani Kumala, MPASI psikolog klinis dewasa dari Eka Hospital MT Haryono. Selamat pagi Miss Hani, apa kabar? Pagi, kabar baik banget, senang lagi bisa ada di sini. Aduh. Ya. It's such an honor ya kita ketemu lagi hari ini finally. karena it's been a while ya nggak ngobrol kita ya. Oke, Miss, hari ini kita akan membahas seputar ADHD. Ini tuh kayaknya satu terminologi yang belakangan ini tuh lumayan populer gitu ya. Betul. Di masyarakat kita. Kenapa orang-orang ini bisa mengalami ADHD? Oke, mungkin sebelum kita mulai boleh minum dulu. Boleh ya? Iya. Oke, baiklah. Gitu Kirain ya. cuma properti Jadi, enggak ya? iya bisa diminum, Miss. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang ADHD di pemirsa ya, ini kan satu terminologi yang kayaknya orang-orang tuh sering mendiagnos diri mereka dengan ADHD gitu ya. Betul. Padahal sebenarnya nggak boleh gitu ya. Harus orang-orang profesional yang mengatakan bahwa oke ini benar-benar ADHD. Kita bahas mitos satunya dulu ya. Kita lihat yang pertama nih. ADHD katanya disebabkan oleh pola asuh orang tua yang salah atau terlalu memanjakan. Betul nggak sih kalau pola parenting orang tua itu jadi penyebab dari kenapa seseorang, even sampai dewasa mereka mengalami ADHD? Itu mitos banget sih, karena ADHD itu nggak pernah karena faktor sosial. Faktor utamanya pasti kerusakan atau sesuatu yang tidak normal di tubuh kita, di otak terutama. Jadi tidak pernah faktor lingkungan itu menjadi penyebab ADHD. Tapi kalau itu kemudian memperkuat, itu iya, tapi bukan faktor utama. Jadi seseorang pasti ada gangguannya dulu di otaknya mereka begitu. Jadi tidak bisa tuh kalau karena pola asuh aja seseorang jadi ADHD. Ini, Miss, kan kita selalu bilang bahwa anak-anak adalah good imitator ya. Mereka adalah peniru yang ulung seperti itu ya. Jadi kalau semisal melihat gini nih, ini juga mungkin salah kaprah di masyarakat kita, bagaimana masyarakat kita itu mendefinisikan ADHD. Jadi ketika mereka melihat orang tuanya itu kayak, mama saya itu ya kok ngoceh terus ya Miss ya di rumah, pusing saya. Papa saya juga sering dimarahin sama mama gara-gara papa sering lupa naruh kunci. Kayak it's so complicated lah di rumah tangga itu. Jadi anaknya itu jadi niru banget gitu. Nah sementara orang tuh selalu
menghubungkan atau mengasosiasikan antara ADHD itu dengan beberapa tadi yang disebut ya, ngoceh terus lah, nggak bisa fokus, sering lupa ini dan lain sebagainya. Sehingga anak mungkin nggak ADHD tapi dia meniru habit yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu jadi hubungan dengan sosialnya masuk nggak sih? Hubungan dengan sosial, tapi kan bukan betul-betul ADHD, tapi itu hanya meniru gitu ya. Berarti kan di kemudian hari ketika perilaku itu atau contoh itu tidak muncul, akan hilang dengan sendirinya. Begitu, tapi memang harus selalu ada gangguan di fungsi otaknya, keberfungsian otak. Jadi tidak mungkin hanya faktor lingkungan, tapi kalau memang itu sudah ada pada seseorang, faktor yang kayak tadi tuh, yang mamanya marah-marah terus. Nah itu jadi memperkuat, semakin membuat dia tidak bisa fokus gitu. Atau kan biasanya ADHD itu keturunan faktor utamanya, 70-80%. Jadi kalau dia lihat mamahnya begini, ya mungkin dia meniru dan udah ada juga kan di tubuhnya otomatis gitu. Oh, oke. Jadi lingkungan itu mungkin yang benar-benar masif banget bisa, tapi hanya sementara ya. Once dia keluar dari lingkungan itu sudah case close gitu ya. Tapi kecuali kalau emang dia secara genetik diturunkan, sudah ada lingkungan apapun yang membentuk dia akan tetap pada kondisi itu gitu ya. Oh, oke. Jadi nggak bisa menjudge bahwa diri kita begini-begini ketika kita involve di satu lingkungan sosial tertentu ya. Sangat tidak bisa ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Saya nggak mau baca ini, takut jadi fakta nih ya. Gitu ya. ADHD katanya lebih banyak dialami oleh kaum pria. Aku tidak mau mendengarnya. Tidak mau mendengar, tapi sayangnya iya. Aduh. Why? Kenapa? Karena memang keberfungsian otaknya memang berbeda antara pria dengan wanita, dan memang dari statistiknya memang lebih banyak pada pria. Kenapanya? Mungkin kita tanya sama yang maha kuasa ya. Tapi memang secara penelitiannya seperti itu. Mungkinkah ya gini. Jadi di masyarakat kita itu kan kalau kita ngomongin kayak ADHD pemirsa ya, itu kan sedikit banyak ngomongin tentang fokus seseorang. Oke. Sekali lagi, ini disclaimer, kita tidak bisa menggeneralisir atau stereotip bahwa laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini. Tapi kebanyakan kasus yang terjadi di masyarakat adalah wanita lebih banyak fokus, wanita lebih banyak multitasking dibandingkan pria. Sekali lagi, disclaimer, bukan mengeneralisir, tapi most cases seperti itu. Betul. Apakah ini juga berkaitan dengan ADHD ini sendiri? Iya ya, rasanya tidak secara langsung, tapi tadi secara struktur otak memang sudah akan didesain berbeda gitu antara laki-laki dengan perempuan, sehingga ketika ini ada di laki-laki jadi tambah menguatkan begitu kan. Jadi ya memang berpengaruh sekali jenis kelamin laki-laki atau perempuan itu. Begitu. Tapi gini nggak, maksudnya kayak untuk mereka kan ada banyak laki-laki yang saya nggak mau bilang apa ya, well organized sama yang agak messed up gitu ya, yang orang-orang tuh bener-bener yang kayak to Z-nya itu bener-bener terorganize sangat baik, ada juga yang kayak ya udah let it flow aja lah gitu kan ya. Ini berlaku nggak untuk mereka kayak untuk orang-orang yang well organized banget, dia kayaknya bisa mengontrol dirinya dibandingkan dengan orang yang mess up, ya udah jalanin aja gitu. Itu kan kalau kita ngomongnya messed up sama dia organize itu kan termasuk ke pola asuh sebetulnya, di luar ADHD-nya ya. Kalau seorang laki-laki punya ibu yang memang menuntut anak ini rapi gitu, ya kan otomatis itu terbawa sampai besar tentang bersih, tentang rapi, tentang buku, tentang segala macam, jadi ikut rapi gitu. Jadi ADHD itu ya balik lagi ke yang tadi, memang berpengaruh laki-laki dan perempuan. Tapi kalau misalnya memang kita omongnya well organized atau messed up, pengaruh sekali pola asuh kalau itu. Oke. Jadi memang pola asuh sedikit banyak, tapi itu untuk faktor lingkungannya aja ya. Tapi bukan ADHD ya kalau. Bukan ADHD. Nah, gitu ya. Jadi beda nih ya. Karena kan orang-orang kayak ini berantakan banget sih ADHD. Iya, mudah banget ya. Mendiagnosis orang seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Orang dengan ADHD sama sekali itu nggak pernah bisa fokus pada hal apapun. Jadi kayak mau A sampai Z dia kayaknya nggak akan pernah bisa. Atau for some cases dia bisa atau gimana? Jadi sebenarnya ADHD itu attention deficit kan. Bukannya berarti dia tidak bisa fokus, tapi dia kesulitan mengatur. Jadi dalam arti ada saatnya dia akan sangat fokus pada sesuatu. Sementara di waktu lain dia tidak bisa fokus. Jadi orang ADHD itu, atau kalau kita sebutnya attention deficit, bukan berarti mereka tidak bisa fokus, tapi mereka kesulitan mengatur. Jadi kalau kayak mobil, dia kesulitan kapan ngatur gas, rem, kapan kopling. rem. Iya. Jadi bisa jadi di satu titik dia sangat tidak fokus,
di satu titik dia akan sangat-sangat fokus pada sesuatu. Walaupun tidak semua ADHD itu akan mengalami yang kalau disebutnya itu hyperfokus gitu ya. Tapi ada yang kayak begitu. Jadi bukan berarti orang ADHD tidak pernah bisa fokus. Itu salah, tetap bisa tapi mereka kesulitan mengatur kapan fokus, kapan nggak fokus, begitu. Ada nggak momen-momen apa ya, jadi indikatornya atau jadi barometernya bahwa di space ini mereka akan fokus banget, di space ini dia nggak akan fokus. Itu tergantung dari, lagi-lagi ya, mungkin karena moodnya kah, atau karena memang apa ya, minatnya mereka pada satu hal tertentu sehingga kayak, oh saya minat hal ini, saya fokus banget. Kalau saya nggak minat kayaknya aduh susah banget gitu. Bisa jadi dipengaruhi sekali oleh faktor minat, apa yang mereka suka, mereka bisa hyperfokus di situ. Sekali lagi bentuk gangguannya adalah ketidakmampuan mereka mengatur kan. Jadi misalnya untuk hal yang ini lagi belajar, guru lagi menerangkan kamu seharusnya fokus, tapi dia malah nggak fokus. Jadi kan dia tidak bisa mengatur. Sementara waktu dia bermain ketika mamahnya panggil, harusnya dia justru terpecah fokusnya karena mendengar panggilan. Tapi dia tidak bisa mengatur, jadi dia tidak bisa mendengar itu hanya fokus dengan yang di depan. Jadi sekali lagi kesulitan mengatur kapan harus fokus, kapan tidak fokus. Jadi bukan semata-mata orang ADHD itu pokoknya nggak bisa fokus begitu. Tapi bingung kapan fokus, kapan tidak. Nah itu kesulitan mereka. Oh wow, kita baru tahu ya ternyata selama ini kan yang di masyarakat kita dipercaya bahwa orang ADHD itu benar-benar nggak bisa fokus pada hal apapun ya. Salah. Justru malah ada momen di mana mereka hyper fokus ya. Tapi ya itu sekali lagi susah banget untuk memanage-nya, mana kapan harus fokus, mana enggak gitu ya. Ini menarik banget. Oke, kita lanjut yang keempat ya. ADHD membuat seseorang itu sering disalahpahami. Ini memang berat sih Mas. Kan tidak semua masyarakat kita adalah psikolog ya, Miss ya, seperti Miss Ani gitu ya. Jadi banyak orang mendiagnos, memvonis dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita bertemu teman ADHD, aduh ini tuh banyak banget ya. Jadi kayak sering disalahpahami. Orang mikirnya pasti ya, mostly itu negative thinking kan gitu. Kayak dia begini sih kok dia. Pastilah itu ya, kita tidak munafik lah, itu pasti banyak seperti itu. Betul nggak sih kalau akhirnya orang ADHD sering disalahpahami oleh orang karena ya pandangannya itu pasti buruk gitu? Betul, kalau disalahpahami, jadi dianggapnya nggak sopan, tidak mendengarkan begitu ya. Atau ketika tadi misalnya justru dia hyperfokus, dipanggil kok nggak jawab, kok misalnya sombong, dipanggil tidak jawab, ya itu. Jadi sering disalahartikan padahal bukan mereka tidak mau, tapi memang mereka tidak bisa, tidak terbiasa ya, kalau pada akhirnya kan perlu dilatih begitu. Jadi memang mereka akan sering disalahpahami, dianggapnya tadi tidak sopan, terlalu nakal. Apalagi kalau anak-anak yang mereka, ya kalau kita ngomonginnya anak, mereka hiperaktif, mereka kan lari, naik, turun ke sana kemari. Jadi ya memang mereka sering disalahpahami. Tapi sebenarnya mereka tuh dengar nggak sih, misal lagi fokus nih pada satu hal apa gitu ya, terus kemudian dipanggil atau ada kejadian apa di sekitarnya, mereka itu di alam bawah sadar itu ngerespon ada sesuatu yang terjadi di luar sana nggak sih gitu? Kalau misalnya mereka dibilang lagi hyperfokus, yang mereka fokus kan yang di depan mereka, jadi sangat mungkin mereka bahkan tidak mendengar hal itu. Karena fokus mereka tertumpah pada apa yang sedang dikerjakan. Jadi bukannya pura-pura tidak dengar, tapi ya memang tidak dengar. Kadang-kadang kita pun kan yang dalam tanda kutip normal juga gitu. Kalau lagi fokus sesuatu dipanggil gitu, hah emang tadi kamu manggil? Kita juga bisa nggak denger kan, karena fokus banget dengan sesuatu yang kita lagi kerjakan gitu. Oh iya. Make sense sih. Karena Pengalaman. Iya pengalaman. Karena kita lagi misalnya nonton drakor atau dracin kan lagi seru-serunya gitu ya, dipanggil. Orang kadang-kadang nggak dengar gitu ya. Oh iya. Oke, kita lanjut yang terakhir. ADHD hanya memengaruhi kemampuan belajar dan bekerja. Nah ini hubungannya belajar aja dan bekerja. Kalau belajar kan memang orang-orang ketika ya sekolah, pasca sekolah akan bekerja. Nah itu selalu berpengaruh ke situ atau di luar bekerja dan belajar juga bisa berpengaruh? Pasti berpengaruh. Seperti yang tadi, yang keempat ya, mereka disalahpahami secara sosial. Jadi bukan cuma saat mereka belajar dan bekerja, tapi secara relasi. Kemudian akan jadi bermasalah juga. Ini kenapa sih nih orang kayaknya memang tidak menaruh hormat pada saya misalnya gitu kan. Jadi tidak cuma pada bekerja dan sekolah, tapi kan aspek lainnya akan berpengaruh karena mereka hidup dalam lingkungan sosial. Ya kita semua hidup dalam lingkungan sosial, sehingga akhirnya akan berpengaruh juga tuh pada relasi. Dan kalau udah bekerja nggak baik misalnya, tidak dapat pekerjaan yang baik, secara penghasilan juga berpengaruh. Jadi sudah pasti akan kemana-mana. Gitu. Ketika
oke, di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan sosial itu kayaknya 3 hal yang memang akan jadi baseline-nya kita hidup ya. Kita akan dikelilingi oleh orang ini, ya namanya kita makhluk sosial ya, zoon politikun gitu ya. Kita makhluk sosial gitu. Nah, masalahnya adalah ketika dihadapkan dengan kondisi seperti ini, sedikit banyak, nggak ngerti nih, karena ini kondisinya ADHD. Mereka berpengaruh nggak sih ke rasa percaya dirinya mereka? Mereka bisa menilai bahwa kayak kok orang-orang kayak gini gitu ya. Itu bisa nggak sih mereka ngerasa? Pasti akan ngaruh ke dalam. Tadi kan dunia luar, kalau kita bilang eksternal gitu ya. Secara internal mereka juga pasti merasakan kok orang nggak mau temenan. Kok saya misalnya dalam kerja kelompok selalu nggak diajak, misalnya gitu kan. Kan mereka pasti namanya manusia, mau apapun gangguan yang mereka punya, self esteem mereka, self image mereka kan pasti jadi rusak juga. Kenapa ya kok nggak ada yang mau sama saya begitu. Jadi mau eksternal internal pasti berpengaruh. Aduh, tuh kasihan ya. Itu harus dirangkul ya. Jangan kemudian dijadikan kayak oke, Anda berbeda dengan saya. Musuh masyarakat kan, public enemy. Gitu. Jangan ya. Karena berpengaruh sama esteemnya mereka ya. Itu harga dirinya juga ada di situ. Itu harus dirangkul dan dibantu. Oke, thank you Miss sudah terjawab atas waktunya. Nanti kita ngomong lebih mendalam ya seputar adik-adik di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema ini kayaknya lumayan lagi viral ya di media sosial. Karena banyak orang justru ini uniknya adalah tadi selama break juga kita ngobrol sama Miss Hani, itu banyak orang mendeklar diri mereka itu ADHD. Why? Kenapa gitu ya? Yang mereka expect dari dinyatakan sebagai ADHD itu apa? Nanti kita bahas lebih mendalam ya, ADHD itu apa dan kenapa banyak orang melakukan, kenapa mereka ingin disebut ADHD. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kita masih bersama dengan Miss Hani Kumala, MPASI psikolog klinis dewasa dari Eka Hospital MT Haryono. Oke, Miss, kita lanjut lagi. ADHD, apa itu ADHD? Belakangan ini jujurly itu banyak banget konten seputar, nggak tahu sih, kalau di explore saya itu banyak gitu Algoritmanya. Algoritmanya itu nyangkutnya di beberapa konten seputar ADHD. Nggak tahu, memang mungkin lagi viral juga, trending juga gitu ya. Yang masalahnya itu lucunya adalah ADHD ini kan satu kondisi tertentu, tapi banyak orang mendeklar dari mereka tuh ADHD. Kayak ini hal baik atau hal buruk, nanti dijawab ya gitu. Nah, ADHD sendiri by definition itu apa sebenarnya? Kalau by definition sebenarnya ADHD itu adalah kondisi perkembangan otak seseorang yang membuat mereka tuh mereka tuh kesulitan memilih fokus, lalu mengatur atau menahan impuls, dan yang terakhir itu bagaimana mereka beraktivitas, kesulitan untuk mengatur itu. Jadi impuls, atensi, dan perilaku. Kesulitan mereka mengelola itu secara definisi. Gitu. Itu berarti kalau kan ada kata kuncinya di situ, kesulitan. Impuls, atensi, dan juga perilaku gitu ya. Nah, ini kan jadi kalau kita berbicara kesulitan, berarti harus ada yang membuat kesulitan itu muncul, penyebabnya gitu. Itu kenapa? Ada penyebabnya ini apa gitu? Kalau kita bicara penyebabnya itu neurotransmitter di otak gitu. Jadi bukan bentuk otaknya, tapi ada fungsi-fungsi di otak yang kemudian bermasalah. Jadi kalau misalnya aku kayak pakai analogi nih gitu, otak kita itu adalah sebuah kota. Sebuah kota gitu ya. Nah, jalanan itu adalah fungsi antar bagian-bagian di otak. Oh, yang menghubungkan ya, baik. Nah, yang bermasalah ini bayangin Jakarta pulang kerja jam 5 sore, macet banget kan. Chaos. Nah, yang gangguannya ini adalah di lampu merahnya. Oh, stuck. Iya, atau ada yang lampu merahnya terlalu lama. Atau semua mobil mau jalan di saat yang bersamaan. Nah, itu tadi kenapa orang ADHD, karena keberfungsian di situnya yang bermasalah. Jadi mungkin semua informasi maunya diterima atau semua informasi nggak bisa diterima. Jadi lampu lalu lintasnya ini yang bermasalah. Gitu, entah semua mobil jadi ditahan, nggak bergerak. Atau lampu merahnya semua nggak bareng atau bareng justru jadi semua mobil maju. Jadi nggak tahu nih kalau misalnya ada di perempatan, yang mana dulu yang maju. Nah, ADHD itu seperti itu. Jadi keberfungsian lalu lintas di otaknya yang tidak pas. Gitu.
Oke, mungkin kalau di-relate kan, nggak ngerti ini relate atau enggak ya, correct me if I'm wrong gitu. Jadi orang tuh selalu bilang kayak, oh itu berhubungan nggak sih sama mungkin ya, di hari itu kita tuh sibuk banget jadi kayak overload atau burn out, terlalu banyak input yang masuk sehingga akhirnya otak jadi nggak bisa, ibaratnya mau pecah nih otak gua gitu kan, Penuh biasanya gitu kan, mau meledak. penuh nih otakku gitu kan. Nah itu relate nggak dengan hal itu? Itu relate, tapi kan begini, tidak pun mereka yang ADHD seperti kita nih yang tidak ADHD, kalau lagi memang mumet kan jadi fokus bermasalah. Betul. Tapi kan begitu kembali ke kondisi baseline-nya kita, ya sudah normal. Tapi kalau orang dengan ADHD, ya baseline-nya mereka ya itu. Jadi perlu dipahami bahwa kita pun bisa kok seakan-akan kayak orang ADHD, tapi bukan baseline-nya kita. Nah, tapi kalau orang ADHD itu baseline-nya mereka, ya udah itu cara mereka hidup, cara mereka bersikap. Kalau kita kan hanya dalam kondisi tertentu akan seperti itu. Oh, makanya mungkin banyak orang yang tadi ya mendeklar karena mungkin agak Betty ya, beda tipis gitu ya. Tapi kan mungkin kayak kalau kita kan situasional ya, Ya. maksudnya ketika lagi banyak pekerjaan, lagi banyak masalah, habis putus, gitu ya. Tapi kalau untuk orang-orang ADHD ini memang baseline-nya. Jadi kayak for no reason, nggak ada apapun, dia memang akan seperti itu. Oh. Nah, bayangin mereka baseline-nya begitu, terus mereka banyak pekerjaan yang kita alami, apa nggak tambah jadi tuh. Baseline-nya aja udah di atas dibanding kita. Jadi ketika mereka naik, ya jauh lebih naik lagi kan. Gitu. Tapi bisa nggak sih, maksudnya itu tuh kayak dilihat sama, nggak ngerti nih, dilihat sama diri sendiri atau sama orang lain bahwa oke, si A ini itu benar-benar mengalami ADHD. Dilihat dari sisi dia sendiri atau sisi orang lain gitu? Dua-duanya, tapi orang lain pasti akan terganggu. Karena kan tadi, kalau baseline-nya mereka seperti itu kan berarti sepanjang mereka bersikap akan seperti itu. Orang lain terganggu kan, misalnya mereka tidak bisa fokus saat rapat, saat apa. Jadi orang lain pasti akan terganggu. Diri mereka mungkin sadar bahwa, aduh, kok aku nggak bisa fokus ya, mungkin sebatas itu. Tapi akan sangat terlihat oleh lingkungan. Dan ADHD ini tidak muncul tiba-tiba. Jadi nggak ada tuh tiba-tiba, aku tiba-tiba ADHD. Nggak ada. Memangnya demam berdarah, tiba-tiba demam berdarah gitu ya. Kayak tahu bulat ya. Iya, tiba-tiba dadakan kan. Dadakan ya. Jadi ADHD itu pasti dari kecil udah kelihatan. Oh, nah sebenarnya kalau dari kecil udah kelihatan, mungkin ya seperti tema kita hari ini, sebelumnya orang banyak mengenal ADHD ini terjadi pada anak-anak. Belakangan, seperti tadi kita bahas, banyak orang mendeklar dengan mereka ADHD, ada orang-orang dewasa. Dan kayaknya sih lebih banyak orang-orang yang lumayan well educated ya, sampai mereka tahu istilah ADHD kan harusnya mereka paham lah, literasinya juga lumayan lah gitu. Tapi kok ADHD ini dikaitkan dengan orang dewasa, itu kayak hubungankah itu kelanjutan dari episode anak-anaknya mereka atau ini ngeflare-nya pas udah gede aja gitu? ADHD itu tadi aku bilang tidak dadakan, sehingga tuh dari kecil pasti udah kelihatan. Jadi nggak ada tiba-tiba dia flare up di usia dewasa. Dari kecil pasti udah kelihatan, jadi bukan sesuatu yang dia sifatnya kayak tidur dulu nggak kelihatan, tiba-tiba di usia dewasa jeder gitu ya dia ADHD. Dari kecil pasti kelihatan. Jadi tidak ada tiba-tiba, tapi mungkin yang tadi Kamet bilang, sekarang literasi makin terbuka. Orang baca di mana, lihat di mana, jadi kayak oh kayaknya begitu kan. Jadi pasti itu, tapi sesuatu yang dari kecil. Karena kalau kita sebutnya gangguan perkembangan, kan udah dari kecil ada di otaknya kita, begitu. Oke. Jadi sudah ada dari dulu, tidak bahasa Jermannya ujuk-ujuk. Tidak ujuk-ujuk dewasa, terus terjadi ADHD ya. Pasti udah ada bibit-bibitnya gitu ya, dari kecil tuh udah mulai kerasa. Masalahnya adalah orang ini aware atau enggak, atau lingkungan atau support system di sekitarnya itu notice atau enggak ya, seperti itu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda ngerasa kayak
Kayaknya tadi misalnya menyebutkan beberapa yang saya alami gitu ya. Jangan menjudge diri Anda sendiri adik-adik, terus harus diperiksakan ke profesionalnya. Tapi kalau mau tanya-tanya dulu boleh deh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv ya. Kita masih bersama dengan Miss Hani Kumala, MPASI psikolog klinis dewasa dari Eka Hospital MT Haryono. Oke, Miss, kalau kita berbicara ini kan jangka panjang banget ya, tidak flare up tiba-tiba di usia adult gitu. Nah, sedari kecil itu, even mungkin dari nggak tahu, dari toddler, dari kecil banget tuh sampai kalau usia sekolah kan ada orang tua kedua di sekolah ya, guru, wali kelas atau guru BK yang benar-benar mengawasi mereka. Harusnya tuh kalau dia prosesnya panjang, itu dari kecil udah kelihatan dong. Nah itu sebenarnya hal-hal apa aja sih yang mungkin orang tua atau mungkin orang dianya sendiri yang mungkin masih teringat dengan masa lalunya ketika dulu waktu di sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Itu kayak, oh dulu tuh saya sering gini-gini sama guru, sering dipanggil, sering gini-gini, orang tua aku sering gini. Itu hal-hal kayak gitu tuh yang, oh ternyata dari dulu saya udah ada ya bibitnya. Ada hal-hal yang kayak harusnya kita notice gitu. Kalau disebutnya ketinggalan barang ya siapapun kayaknya pasti pernah lah ya ketinggalan barang, salah pakai seragam gitu. Tapi kalau udah disebutnya sampai mengganggu keberfungsian atau yang paling sering aku bilang adalah pernah nggak orang tuamu dipanggil berkali-kali karena ketinggalan barang. Nah itu kan berarti udah melebihi batas normal. Jadi gini, bukan begitu aku bilang, oh dari kecil sering ketinggalan barang nggak gitu ya. Terus biasanya pasien, oh iya sering tuh ketinggalan barang gitu. Ya saya juga ketinggalan barang normal lah ya. Tapi kemudian patokannya kalau sudah melebihi normal itu kan artinya orang tua sudah dipanggil dan itu nggak sekali. Nah itu udah ada gejala tuh bahwa oh kayaknya iya deh. Jadi bukan cuma sekedar ketinggalan barang, tapi udah sampai mengganggu yang artinya orang tuanya dipanggil begitu. Jadi kalau cuma sekali dua kali ketinggalan barang lumrah lah ya Kak gitu. Semua juga pernah ketinggalan barang gitu. Tapi ya itu sudah sampai dipanggil. Itu salah satu gejala yang perlu kita notice. Kalau anak-anak yang mereka hiperaktif ya sudah kan terlihat tuh naik turun masuk ke kolong meja manjat kursi itu kan jelas terlihat ya. Kalau mereka yang hiperaktif gitu. Oke, itu dari sisi pas lagi anak-anak. Nah sering bertambahnya usia jadi dewasa, sekarang kita masuk ke lingkungan sosial atau lingkungan kerja. Hal-hal apa aja yang mungkin dia nggak sadari tapi mungkin rekan kerja atau mungkin manajemennya, mungkin top manajemennya atau mungkin atasannya itu ngerti bahwa ini kayaknya tim saya ini atau peer-nya deh gitu ya yang benar-benar kayak aduh ini kayaknya kita teamworknya agak jomplang ya gitu. Gitu. Gimana itu ada yang bisa dinotis nggak? Ketika ADHD yang dewasa itu akan lebih sering terlihat sebagai bentuknya seperti kecemasan, restless gitu ya. Kayak ini itu ya kalau ketinggalan barang ya akan tetap ada gitu. Tapi kalau orang yang dewasa harusnya sudah lebih bisa mengelola itu. Tapi akan terlihat tadi dari restlessnya, nanti pikirannya ke sini, pikirannya ke sana. Nanti mau bikin ini belum selesai, pindah lagi ke sana, kerjain ini belum rampung, mau pegang proyek yang lain gitu. Jadi selalu aja ada dan tidak selesai. Gitu. Jadi lagi-lagi kan ada keberfungsian yang kemudian terganggu. Gitu. Jadi sebetulnya ADHD itu akan menjadi masalah kalau ada keberfungsian yang terganggu. Ya kalau dia lupa barang, sering ketinggalan barang, tapi ya udahlah semuanya berjalan dengan baik, ya sudah tidak jadi masalah kan. Tapi kalau sudah mengganggu keberfungsian, mengganggu kinerja tim, nah itu kan jadi masalah. Jadi yang perlu diperhatikan tadi misalnya manajemennya apa, lihat nih kalau memang si staffnya ini udah mulai menimbulkan masalah dan tidak cuma sekali. Dan polanya berulang, kok karena ini lagi, kok karena ini lagi. Nah udah perlu dicurigai tuh, rasanya bukan cuma sekedar lupa. Tapi udah lebih jauh daripada itu. Itu pengaruh nggak ke akhirnya prestasi kerjanya? Pasti. Kalau mereka tidak bisa mengelola itu pasti berpengaruh ke prestasi kerjanya. Makanya tadi aku bilang kalau mereka bisa mengelola ya pekerjaan mereka kan tetap baik-baik aja. Tapi kalau mereka tidak mampu mengelolanya di situ jadi masalah. Aku kenal beberapa pasien yang memang ADHD gitu, dewasa. Tapi mereka sudah bisa mengatasinya. Jadi ya nggak jadi masalah. Begitu, mereka tetap bisa bekerja dengan biasa. Itu biasanya kalau di tempat kerja kan orang-orang dewasa itu ada standar ya, maksudnya kayak KPI-nya. Aduh agak beres sih ngomong KPI, tapi ini kan jadi salah satu indikator
work atau nggak work ya, met the qualification atau enggak kan gitu, memenuhi kualifikasi atau enggak. Nah ketika kita berbicara oke, standar bakunya ini kan benar-benar yang terukur, yang sangat terukur, kita ngomong terukur, itu bisa pengaruh gak ke KPI-nya nih? Udah kelihatan nih gini-gininya. Pasti kelihatan. Kalau ya tadi karena keberfungsian terganggu, KPI yang ini nggak nyampe. Misalnya sales harus sekian, cuma sekian yang diraih. Harus bikin apa? Nggak mencapai target. Itu jadi akan terlihat sebetulnya. Makanya tadi ADHD yang bisa berfungsi mungkin akan tetap mencapai KPI itu. Gitu. Tapi karena mereka sudah bisa well organized dengan dirinya. Tapi kalau ini masih seputar HR ya, maksudnya nggak gini, ini menarik soalnya karena kan prosesnya panjang, maksudnya tidak itu flare up ketika sudah 2-3 tahun bekerja. Pasti di awal-awal di talent acquisition juga harusnya tim acquisition-nya nggak sih? Kalau misal kayak interview dengan user dan lain sebagainya gitu. Akan terlihat harusnya kalau misalnya memang si interviewernya cukup peka akan hal itu gitu ya. Ya apa misalnya ketika interview dia nggak bisa diam, walaupun tidak harus ya, diajak ngomong nanti kesana kemari, ya atau nanti misalnya tidak fokus atau fokusnya pada sesuatu gitu. Ini di luar HR kemarin ini lucu banget, dapat satu klien anak muda dengan keluh anak remaja. Real ini ya? Real. Wow. Mamanya mengeluh dia ADHD, keluhan mamanya. Tapi selama kita sesi online, kok aku nggak ngelihat anaknya ADHD. Terus udah selesai sama anaknya setengah jam, terus ngobrol lah sama mamahnya. Lah malah yang aku lihat, mamanya ya? Mamanya ADHD. Karena pas ngobrol kayak, oh iya, jadi gini gimana Bu? Terus aku kayak, kayaknya bukan anaknya deh, anaknya bisa mengelola, tapi mamanya kelihatan. Tapi kan karena udah dewasa, biarpun mamanya kelihatannya di beberapa belas menit itu ADHD, tapi mamanya juga bisa mengelola. Makanya kemudian bisa bekerja dengan baik, begitu kan. Tapi butuh keturunan jadi, oh iya, anaknya mungkin ada, tapi jauh lebih ringan dibandingin mamanya yang bicara 10 menit aja udah kayak, gimana ya, gitu. Jadi kayak, oke. Mungkin nggak mamanya itu real ADHD, terus anaknya itu yang tadi dibilang hanya sedikit aja, itu sebenarnya bukan ADHD, hanya gara-gara ya tadi good imitator, anaknya kayak mamaku sering kayak gini, jadi aku sudah terbiasa dengan hal itu gitu. Bisa jadi juga gitu, tapi tadi udah harus ada bibitnya dulu kan. Jadi tidak hanya karena faktor sosial, tapi bibitnya sudah ada kelainan tuh. Itu keberfungsian yang lain tadi, lampu merah yang entah terlalu lama, entah yang terlalu sebentar, begitu. Bibit itu akan selalu nurun nggak sih? Maksudnya orang tua dengan begini anaknya juga harus? 70-80% iya, tapi tingkat keparahannya ya nggak mesti sama. Gitu. Jadi tadi aku bilang mungkin mamanya lebih ADHD, lebih berat, anaknya lebih ringan misalnya. Bisa aja gitu. Tapi yang menarik adalah kalau selama ini kita berbicara ADHD, orang nggak dan hanya lingkungan yang mengenali. Tadi disebutkan ada pasiennya misalnya yang mereka kenal sama diri mereka sendiri sehingga prestasi kerjanya bisa bagus, fokusnya bisa bagus. Itu gimana cara mereka mengenali diri mereka bahwa mereka ADHD? Kalau yang dengan pasienku ini karena kan orang tuanya cukup perhatiannya, jadi dari kecil sudah tahu kan bahwa memang anaknya lebih aktif, tidak bisa diam, sehingga dari kecil tuh udah dilatih misalnya kalau kamu lupaan dicatat kan, jadi punya kebiasaan baru yang dibentuk yang membuat dia jadi lebih bisa mengelola si ADHD-nya. Walaupun nanti di satu titik pernah nih lagi sesi online juga, konsul online. Terus dia bilang kayak, Kak bentar deh mau ngasih lihat sesuatu gitu. Terus, tapi di bukuku yang mana? Terus dia buka tasnya, dia balik ke belakang, bukunya dicari. Tapi gini, yang aku lihat adalah dia mencoba untuk menstrukturkan dirinya, mencatat apa dan apa. Walaupun ya tadi kalau dibilang itu baseline-nya mereka, sekalipun mereka catat terus mereka lupa di buku yang mana ya, buku itu ditaruh di tas yang mana ya. Tapi bahwa mereka usaha melakukan itu kan ada. Gitu, dan tetap pada akhirnya ketika mereka terbiasa ya akan ketemu di buku yang mana apa yang mereka catat dibandingkan mereka benar-benar buyar gitu. Jadi sudah ada usaha lah ya. Ada usahanya. Aduh menarik banget ya kalau kita ngomongin ADHD. Nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami. Kalau mau ngomong boleh DM Instagramnya, tulis di DM Instagram gitu ya. Terus kemudian data bisa kita samarkan ya. Data bisa kita samarkan ya. Nanti yang kita tampilkan tidak akan full gitu karena ini privasi seseorang ya, Miss ya gitu ya. Boleh di @bicangsati.itv kalau tanya-tanya seputar ADHD ya. Oke, kita masih bersama dengan Miss Hani Kumala MPSI psikolog klinis dewasa dari Eka Hospital MT Haryono. Nah, kalau orang udah ngerasa kayak kayaknya saya seorang pria yang begini. Nah, untuk lagi-lagi ya, untuk menegakkan diagnosis untuk men-screen bahwa ini individu adalah ADHD atau enggak itu biasanya apa? Karena kan jangan sampai kita men-self-diagnose bahwa diri kita atau mendiagnose orang lain bahwa tapi kitanya bukan profesional ya. Itu dengan ADHD itu biasanya adakah screening atau tahapan-tahapannya, Miss? Kalau disebut alat tes sebagai psikolog, aku tuh lebih suka alat tes utamanya 2, interview sama observasi. Karena itu yang lebih jujur gitu ya. Lalu yang ketiga baru penggunaan alat tes. Kenapa alat tes nomor ketiga? Karena kan self rating. Ya rating kan kalau dia menilai dirinya ADHD ya bisa aja dia isi faking bad, faking good. Jadi tetap alat tes utama tuh adalah selalu interview dan observasi. Jadi kayak tadi digali dari dulu seperti apa pengalaman-pengalamannya. Atau ya selama kita konseling, selama konsul 1 jam misalnya kan akan kelihatan juga. Misalnya jadi kayak tadi restless atau ambil barang atau apa itu kan akan terlihat. Jadi nggak bisa sering nih Kak ada orang konsul terus kayak saya ADHD. Dari mana? Baca Google gitu. Terus ngototan dia daripada psikolognya. Itu kan ya karena kadang-kadang orang datang tuh udah dengan diagnosisnya masing-masing ya. Iya, ChatGPT. Iya, ChatGPT. Sedangkan maksudku kayak kamu baca Google setengah jam. Baca Google 1 jam. Orang yang kuliah tuh 6-7 tahun loh. Itu pun masih harus buka buku panduan gitu. Kok bisa ya kamu yang ngotot gitu kan. Kadang-kadang itu yang bikin. Jadi yang tadi interview, observasi, kemudian self rating. Tapi self rating, kuesioner. Tapi buat aku kuesioner tuh angka yang paling bawah. Karena itu self rating mereka bisa faking bad atau faking good kan. Gitu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, ini kebetulan sudah ada DM. Oke. Dari siapakah ini? Dari Mbak Tania ya. Oke, kita kasih bintang-bintang ya biar nggak ini ya. Saya didiagnosis terkena ADHD nih, Miss, dan nggak bisa dan tidak menjalani terapi dan pengobatan dengan benar sampai tuntas. Oh, ada terapi dan pengobatan juga nanti kita bahas ya. Saat ini gejala ADHD-nya menjadi makin parah. Kalau saya terus jalani terapi, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan? Oh, terapinya nih. Oke. Terapinya butuh berapa lama? Terapinya sebenarnya tidak ada angka yang pasti begitu ya. Tapi kalau memang pergi ke psikiater dan memang sudah dapat obat, sebaiknya tetap diminum. Gitu. Jadi kan memang ada obat-obat untuk mengatur. Jadi kalau memang tadi sudah didiagnosis dan dapat obat, sebaiknya ikuti karena psikiater yang memang lebih mengerti kemudian obatnya dosisnya kapan dan seperti apa, di waktu apa dosisnya naik dan turun. Jadi kalau menurutku memang ikuti saja apa yang sudah disarankan oleh psikiater karena mereka yang lebih paham. Jadi jangan kita merasa otak-atik sendiri. Kecuali memang psikiaternya bilang, oh kalau kamu lagi mau ada pekerjaan yang lebih berat, kamu boleh minum lebih banyak misalnya. Okay. Nah, tapi kan sudah di bawah pengawasan si psikiaternya. Gitu. Jadi kalau ditanyanya berapa lama ya agak sulit ya pertanyaannya. Itu tadi secara obat. Kalau secara membangun kebiasaan itu kan seumur hidup. Nah itu. Jadi terapinya mungkin udah diajarin, di coach lah misalnya. Bikin ini, bikin itu. Tapi kemudian kan penerapannya itu kan seumur hidup harus dia lakukan. Gitu ya, namanya membangun kebiasaan, nggak ada yang tiba-tiba badan kita akan otomatis melakukan itu. Begitu. Jadi ya seumur hidup kita perlu membiasakan diri untuk lakukan itu. Tapi di luar ADHD-nya sendiri maksudnya kayak tubuh itu di luar terapinya Mbak siapa tadi? Tania ya? Tania. Itu kayak tubuh atau diri kita itu ada standar nggak sih? Maksudnya berapa lama habit yang kita paksakan untuk dilakukan sehingga akhirnya jadi benar-benar habitual action kita yang udah menjadi template dari kita. Kalau misalnya kita bilang tadi dia butuh obat, kan ada gangguan neurotransmitter tuh.
itu rasanya akan seumur hidup neurotransmitternya terganggu. Mungkin kalau lebih jelasnya bisa tanya ke psikiater gitu ya. Atau analoginya seperti orang yang kena diabetes atau darah tinggi, sekali sudah minum kan akan minum terus obatnya gitu ya. Nah kalau tadi membangun kebiasaan, ya kan banyak teori yang bilang 21 hari, ada yang bilang 49 hari, kan banyak. Tapi sebiasa-biasanya kita udah jadi kebiasaan template baru, tetap kan kita selalu perlu melawan diri kita. Seorang pelari profesional tetap aja ada saatnya dia males kan untuk lari, nggak ada yang setiap dia bangun pengen lari gitu, nggak ada. Biarpun sudah jadi kebiasaan, selalu yang namanya melawan diri sendiri itu seumur hidup gitu. Oke. Kalau kayak tadi pertanyaan Mbak Tania, sebenarnya terapinya berarti harus terus dijalankan. Iya, ya kalau orang pola makannya mau lebih sehat, ya kan seumur hidup harus ikutin pola makan yang sehat. Betul. Gak ada 5 tahun, ntar habis itu sisanya berantakan, ya balik lagi kondisinya yang sebelumnya dong, begitu. Jadi ya seumur hidup. Oke, jadi seumur hidup, terutama kalau kita berbicara tentang perilakunya itu harus habitnya, kebiasaannya, tidak boleh kayak oke 5 tahun habis itu boleh cheating sepuasnya, enggak gitu ya. Balik lagi. Oke. Jadi memang harus benar-benar itu jadi baseline-nya kita selama ya seumur hidup gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Tania dan semoga semangat selalu. Kalau memang ada anjuran untuk minum obat dan lain sebagainya, terapi dari psikiater dan lain sebagainya, segera dijalankan dan jangan ditinggalkan ya. Betul, jangan sembarangan. Jangan sembarangan juga, karena banyak orang kadang-kadang ngotak-ngatik kayaknya ini dosisnya kebanyakan, sedikit aja deh karena kayaknya ngerasa udah baikan dan lain sebagainya ya. Jangan ditiru ya. Oke, Mas, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kita masih bersama dengan Miss Hani Kumala, MPSI psikolog klinis dewasa dari Eka Hospital MT Haryono. Oke, Miss. Nah, sekarang kalau orang sudah ini ADHD ya, benar, dari profesional ya, ini sudah ini bukan sendiri ya, lagi-lagi catatan ya, bukan sendiri bilang ADHD, dari profesional gitu ya. Misal ketemu Miss Hani kayak, oh ya ini benar ADHD. Nah, proses selanjutnya seperti apa? Apakah tadi seperti kayak yang DM Instagram Mbak Tania tadi, atau sebenarnya kita lebih ke konservatif dulu deh gitu ya, maksudnya kayak untuk tapi kan ini bukan masalah lingkungan aja gitu. Maksudnya lingkungannya kita perbaiki, tapi kalau dari internalnya sendiri memang ada ADHD-nya, apa yang harus dilakukan? Kalau yang pertama ya tadi membangun kebiasaan misalnya gitu ya. Kayak tadi jadi dia selalu lupaan, selalu dia tulis. Atau misalnya dia tahu dia tipe yang lupa naruh kunci di mana misalnya. Banyak banget lagi tuh kasusnya. Berarti ya udah kuncinya dipakein gantungan gantung di celana misalnya gitu. Jadi mencari cara hacksnya sendiri yang buat dia tuh membantu. Tapi kalau sampai satu titik sudah kita bilang ADHD-nya yang level menuju berat atau berat, berarti kan kemudian butuh bantuan obat. Segeralah ke psikiater karena ya itu harus dibantu gitu. Jadi tergantung tingkat keparahannya, tapi sudah dapat diagnosis, kemudian ikuti anjuran yang dikasih sama psikolognya atau sama psikiaternya. Jangan udah ke psikolog, dapat diagnosis, ChatGPT, atau kemudian itu cuma dijadiin alasan untuk minta excuse dari tempat kerja, dari sekolah gitu. Jangan, no ya. Ini kayaknya cerita gara-gara pengalaman pribadi ya. Banyak pasiennya gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin ADHD dengan kondisi ya tadi ya, mulai dari ke psikolog, ke psikiater gitu, orang selalu bertanya, bisakah sembuh gitu? Nah ini nggak ngerti ya, saya salah atau nggak pakai terminologi sembuh gitu. Itu kayak kondisinya apakah lebih tepat kayak terkontrol atau ada istilah memang harus sembuh atau gimana? Definisi sembuh tidak ya, karena kita bukan pilek yang kemudian sembuh gitu. Tapi tadi terkontrol, berfungsi, nah itu kan yang penting. Gimana tidak mengganggu keberfungsian mereka. Jadi ya tadi kalau dengan minum obat mereka bisa berfungsi dengan baik ya sudah. Atau mereka yang tidak butuh obat tapi mereka dengan membangun kebiasaan-kebiasaan juga sudah bisa berfungsi ya sudah gitu. Itu sudah akan menjadi bagian dari hidup mereka. Ya sudah gini loh, kalau misalnya seseorang rambutnya lurus, dia mau punya rambut keriting, ya kan berarti seumur hidup
setiap kali tumbuh rambut baru, dia perlu ke salon perming lagi kan, gitu. Jadi ya nggak bisa nggak sekali aja ya, enggak. Seumur hidup terus-terusan kebiasaan itu ya dibangun. Jadi tadi yang Kak Met bilang, dari dalam dirinya, gitu. Dia menilai diri dia bisa sangat objektif nggak? Bahwa oh kayaknya saya ADHD, terus kemudian saya pergi ke psikolog, terus kemudian saya melakukan terapi ini dan lain sebagainya. Sekarang saya sudah getting much better gitu. Kalau mereka menilai dirinya kalau sangat objektif ya, sulit ya tingkat objektif seberapa gitu. Tapi bahwa mereka bisa mulai merasakan perbedaannya ya pasti kerasa. Ya misalnya kayak biasa ketinggalan handphone, ketinggalan kunci, sekarang udah kunci karena udah tadi membangun kebiasaan baru, jadi kan sudah tahu selalu. Jadi gini, misalnya dia punya kebiasaan nih, dia selalu lupa taruh kunci di mana. Tapi dia bangun kebiasaan setiap pulang kunci selalu di situ. Nah kan kebiasaan baru, jadi nggak kecarian lagi, biasa-biasa udah tahu kunci pasti di sini. Nah itu kan sebetulnya bentuk-bentuk kebiasaan atau hacks yang dibangun sama dirinya karena dia tahu apa yang paling sering dia lupa misalnya. Atau dia selalu lupa apa, dia catat, bukunya selalu ditaruhnya di sebelah mana. Itu kebiasaan yang dia perlu bangun sendiri. Begitu. Oke. Terkhusus untuk yang sudah punya pasangan ya, atau nggak usah pasangan, keluarga lah ya. Kalau pasangan kayaknya nanti yang jomblo pada malahin saya ya, gitu ya. Maksudnya perlu nggak sih support system gitu ya dari pasangan atau keluarga untuk coba sekarang mulai taruh, kasih sesimpel kayak gantungan paku aja kecil di sini untuk naruh kunci motor mobil di sini ya, naruh sisir di sini ya, naruh gunting kuku di sini ya, sesimpel itu work nggak? Membantu. Kalau kita ngomonginnya misalnya barang, jangan justru keluarganya yang pakai gunting kuku itu terus dibalikinnya di tempat lain. Nanti disalahin kamu yang lupa loh, padahal yang pakai orang lain. Jadi ya support itu juga sangat diperlukan. Misalnya kalau mereka mudah terdistraksi dengan suara, terus kita tahu dia besok mau ada pitching penting di kantor, ya coba dibangun suasananya jangan terlalu ribut di rumah misalnya gitu. Kan itu juga jadi penting support keluarga. Udah tahu nih anak terganggu dengan suara bising. Hari itu dia masak yang motong bubuk atau dia numbuk cabe gitu misalnya, atau blender, ya kan sebetulnya jadi tidak suportif. Jadi hari ini kita nggak usah bikin cabe gimana karena mau ada belajar misalnya gitu. Dia perlu support juga keluarganya. Dan sedikit banyak support sistem keluarga atau orang-orang di sekitarnya bisa melihat perbedaan yang jauh dari orang ini nggak? Pasti bisa. Perlu kasih feedback gitu nggak sih, Miss? Reinforcement positif ya. Perlu dong ya dipuji kayak gini kan seneng. Ya perlu, namanya manusia, siapa sih yang gak seneng dipuji kan? Gitu, menguatkan kebiasaan baru itu. Walaupun bukan berarti tidak akan pernah kembali ke kebiasaan lama. Sekali lagi manusia selalu ada errornya kan. Gitu. Tapi bukan berarti tidak didukung. Boleh nggak mengoreksi apa yang salah? Ingetin boleh, sebenarnya kan mengoreksi tidak salah, tapi caranya. Tidak perlu menjudge ya? Iya, kayak kamu selalu, nah itu kan bukan isinya, tapi cara menyampaikannya kan. Mungkin kontennya betul, tapi caranya salah, gitu ya, orang juga nggak mau. Cara berkomunikasinya ya, takutnya malah mereka dijudge, mereka malah jadi estimnya tadi ya turun lagi gitu ya, karena mereka perlu dilangkur dan disupport. Oke, thank you misalnya nggak kerasa ini sejam kita ngobrol, seru banget ngomongin ADHD ya. Lagi-lagi pemirsa jangan pernah declare yourself as ADHD person karena harus dinyatakan langsung oleh ahlinya dan terapi apa yang pas untuk Anda. Thank you Miss Hani, terima kasih sudah ribuan purnama nggak hadir ke Bincang Saatnya dan hari ini hadir lagi. Semoga next time kita bisa ngobrol lagi ya. Siap. Saya terus salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Eka Hospital MT Arena. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Miss Hani. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The I Plus. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa. Selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan Anda dan juga perilaku Anda dijaga yang baik dengan support system yang juga baik. Sampai jumpa.